Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Fauzan Akbar dari kelas 2 Cipenjas, NPM 1921919092. Kali ini saya akan menerangkan dan memenuhi tugas dari mata kuliah teori belajar mengajar motorik dan yang berjudul motorik dan teori belajar gerak. Langsung saja ke yang pertama, yaitu motorik. Gerakan motorik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Pengendalian dalam bidang ilmu fisiologi, neurofisiologi maupun olahraga. Yang pertama ada pembagian keterampilan motorik. Menurut McGillicuddy, keterampilan motorik adalah berdasarkan kecermatan dalam melakukan gerakan keterampilan. Keterampilan dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan halus dan yang kedua yaitu keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik kasar merupakan keterampilan gerak yang menggunakan otot-otot besar. Tujuan kecermatan gerakan bukan merupakan suatu hal yang penting, akan tetapi koordinasi yang halus dalam gerakan adalah hal yang paling penting. Keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus merupakan keterampilan yang menggunakan otot-otot kecil yang memerlukan kontrol dari otot kecil tubuh untuk mencapai tujuan dari keterampilan. Secara umum, keterampilan motorik halus meliputi koordinasi mata dan tangan. Keterampilan ini membutuhkan kecermatan yang tinggi, contoh melukis, menjahit, dan mengancingkan baju. Yang kedua, teori belajar gerak. Proses belajar gerak pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umumnya. Belajar gerak melalui praktik atau pengalaman tidak dapat diukur secara langsung, karena proses yang mengantarkan pencapaian perubahan perilaku berlangsung secara internal atau di dalam diri sendiri. Menurut Endang Rini, proses belajar gerak keterampilan terbagi menjadi tiga fase belajar. Yang pertama ada fase kognitif. Fase kognitif merupakan fase awal dalam belajar gerak. Fase awal ini disebut kognitif karena perkembangan yang menonjol terjadi pada pelajar. Pelajar tahu tentang gerakan yang dipelajarinya, sedangkan penguasaan gerakannya sendiri masih belum baik karena masih proses atau dalam tahap mencoba gerakan. Fase asosiatif. Fase asosiatif juga fase menengah. Fase ini ditandai gerakan di mana pelajar sudah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat pelaksanaannya maksudnya. Yang ketiga yaitu fase otonom. Fase otonom bisa dikatakan sebagai fase terakhir dalam belajar gerak. Menurut Schmidt, pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan pelatihan atau latihan pengalaman yang mengarah kepada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Untuk belajar gerak, seorang harus mampu menguasai konsep dasar tersebut sedemikian sehingga keterampilan tersebut terinternalisasikan dalam dirinya dan menghasilkan suatu keterampilan yang bersifat permanen. Belajar gerak memiliki tujuan jangkauan panjang, bukan sekedar temporer yang bersifat sementara. Ma'mun dan Saputra mengemukakan bahwa belajar gerak atau motorik adalah proses peningkatan suatu keterampilan motorik yang disebabkan oleh kondisi latihan atau diperoleh oleh pengalaman
mereka sendiri, bukan karena kondisi maturasi atau motivasi dari orang lain, temporer dan fluktuasi psikologis. Pada hakikatnya, belajar gerak memerlukan latihan praktek yang terus-menerus hingga tercapainya kemampuan penguasaan gerak yang bersifat permanen. Kesimpulannya yaitu dari pembahasan makalah di sini dapat disimpulkan bahwa keterampilan motorik sangat berpengaruh pada pembentukan karakter individu. Pengaruh tersebut bisa berarti atau tidak, menguntungkan atau merugikan bergantung atas keterampilan mempertahankan dirinya sendiri. Sebenarnya posisi pembentukan karakter berimbang kedudukannya dengan keterampilan motorik yang ada di dalam masyarakat. Hanya kadang-kadang ada kepentingan tertentu yang menggoyahkan kedudukan tersebut. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Selebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.